Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan permasalahan dan kendala yang sering dihadapi dalam membudidaya ikan nila. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, share, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, sebelum kita terjun dan serius menekuni usaha ini, sebaiknya kita perlu mengetahui permasalahan dan kendala yang sering dihadapi selama proses pemeliharaan ikan nila. Hal tersebut bertujuan agar kita sudah siap mengantisipasi apabila kendala atau permasalahan tersebut benar-benar terjadi di kemudian hari. Dari pengalaman yang saya peroleh selama ini, di antara permasalahan yang sering dihadapi para pembudidaya ikan nila antara lain, yang pertama, susahnya mendapatkan benih unggul. Benih merupakan salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan membudidaya ikan nila, karena tidak semua benih mempunyai laju pertumbuhan yang baik, sehingga hal ini dapat mempengaruhi masa panennya. Kalau kita menebar benih ikan nila apa adanya, yang dikhawatirkan adalah benih tersebut berasal dari indukan yang mempunyai gen kerdil, sehingga kita akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pembesarannya. Selain memerlukan waktu yang lama, benih yang mempunyai gen dari indukan kerdil akan lebih banyak menghabiskan pakan, sehingga biaya produksi bertambah dan mengurangi keuntungan yang didapatkan. Bahkan kemungkinan bisa menyebabkan kerugian. Selain benih dari indukan kerdil, permasalahan selanjutnya adalah kita mendapatkan benih yang sakit. Benih yang dari awalnya sudah sakit tidak akan menghasilkan produksi yang maksimal. Hal ini terjadi karena benih yang sakit pertumbuhannya sangat lambat dan kemungkinan terburuknya akan mengalami kematian. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang akan memulai budidaya ikan nila, sebaiknya carilah benih yang berasal dari gen indukan berkualitas atau indukan yang telah mendapatkan sertifikat resmi dan dalam keadaan sehat. Permasalahan yang kedua yang sering dihadapi para pembudidaya ikan nila adalah kematian pada awal penebaran bibit. Permasalahan yang kedua ini sering dialami oleh para pembudidaya yang baru terjun di pembesaran ikan nila. Hal ini terjadi karena masih minimnya pengalaman dan pengetahuan tentang perawatan awal sebelum dan setelah penebaran bibit. Kematian tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, benih yang stres karena lamanya waktu di perjalanan. Yang kedua, benih yang sudah sakit semenjak berada di kolam pembenihan. Yang ketiga, benih ikan ada di dalam plastik langsung dimasukkan ke dalam kolam. Hal ini bisa menyebabkan ikan menjadi stres dan bisa pula mengalami kematian. Hal ini terjadi karena keadaan suhu yang berbeda antara air yang ada di plastik dengan air yang ada di kolam. Untuk menghindari kejadian tersebut, terlebih dahulu benih yang ada di kantong plastik kita letakkan di kolam beberapa menit. Hal tersebut bertujuan agar benih melakukan adaptasi terhadap suhu kolam. Setelah itu, buka tutup plastik dan biarkan benih keluar sendiri dari kantong plastik. Yang keempat, kolam baru yang masih mengandung zat beracun, seperti kolam beton yang baru
selesai pengerjaannya dan dalam membersihkan sisa-sisa zat kimia yang menempel pada dinding dan dasar kolam tidak sempurna. Hal ini dapat menyebabkan ikan mengalami kematian. Sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menetralkan zat-zat beracun yang masih terbawa dalam dinding ataupun dasar kolam kita. Di antaranya dengan cara menggosok-gosok daun nanas atau kulit nanas pada dinding dan dasar kolam secara merata. Permasalahan yang kelima adalah kualitas air yang jelek pada kolam. Hal ini bisa disebabkan oleh sumber air yang digunakan untuk mengisi kolam mempunyai kualitas yang jelek dan tidak diolah terlebih dahulu. Setelah kolam diisi air, jangan langsung ditebari bibit, namun perlu pengelolaan air sehingga air menjadi bagus dan siap untuk ditebarin benih. Proses ini dapat dilakukan dengan memberi probiotik atau cara lainnya. Untuk menentukan apakah air di kolam sudah siap ditebar benih atau belum, kita dapat mengetesnya dengan beberapa cara. Di antaranya, terlebih dahulu kita dapat memasukkan benih sebanyak 5-10 ekor dan membiarkannya selama 2-3 hari. Kalau selama waktu tersebut tidak terjadi kematian, insya Allah air yang ada di kolam kita sudah matang dan siap untuk dilakukan penebaran benih secara massal. Permasalahan yang ketiga yang sering dihadapi para budidaya ikan nila adalah padat tebar yang tidak sesuai dengan sistem pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ikan nila, tentunya para pembudidaya mengharapkan panen lebih cepat dan hasil yang berlimpah, sehingga melakukan berbagai cara, salah satunya dengan menebar benih super padat. Keadaan ini sering tidak disesuaikan dengan sistem yang ada di kolam kita, sehingga pada saat proses pemeliharaan, kita menghadapi berbagai kendala dan permasalahan. Karena setiap sistem kolam mempunyai rekomendasi padat tebar masing-masing. Dari pengetahuan dan pengalaman saya, padat tebar masing-masing kolam berbeda-beda, antara lain yang pertama, untuk kolam tanah idealnya padat tebarnya 20 hingga 30 ekor per meter kubik hingga masa panen, dan diasumsikan panen dengan berat 300 gram per ekornya. Yang kedua, untuk kolam beton dan terpal tanpa aerator dan tanpa pompa air, idealnya padat tebarnya sebanyak 30 hingga 40 meter kubik dan diasumsikan panen dengan berat 200 hingga 250 gram per ekor. Yang ketiga, untuk kolam beton dan terpal dengan menggunakan pompa air, ideal padat tebarnya 40 hingga 50 meter per kubik dan diasumsikan panen dengan berat 200 hingga 250 gram per ekornya. Yang keempat, untuk kolam beton dan terpal dengan menggunakan aerator dan pompa air, ideal padat tebarnya 50 hingga 70 meter kubik dan diasumsikan panen dengan berat 200 hingga 250 gram per ekornya. Sedangkan yang kelima, untuk kolam bioflok, ideal padat tebarnya sebanyak 100 hingga 150 ekor per meter kubiknya dan asumsi panen dengan berat 300 gram per ekornya. Permasalahan yang sering terjadi di lapangan, para pembudidaya tidak menyesuaikan jumlah padat tebar dengan sistem yang digunakan. Contohnya, kolam sistem biasa hanya menggunakan aerator dan pompa air diisi benih sebanyak 100 hingga 150 ekor. Sedangkan kita ketahui
Penebaran 100 hingga 150 ekor per meter kubik benih ikan nila idealnya ditebar pada kolam bioflok. Dan seharusnya sistem tersebut idealnya hanya diisi sebanyak 50 hingga 70 ekor per meter kubik. Berarti 2 kali lipat pada tebar yang dilakukan dengan sistem yang diterapkan. Wajar kalau dalam pemeliharaan menghadapi berbagai permasalahan dan kendala karena padat tebarnya terlalu over tinggi. Jadi bagi teman-teman yang baru masuk ke dunia budidaya ikan nila, sebelum menentukan berapa banyak jumlah benih yang akan kita tebar, maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah sistem yang akan kita gunakan. Baru kita menyesuaikan untuk padat tebarnya. Selain permasalahan di atas, masih sering dijumpai para pembudidaya ikan nila dalam menerapkan sistem kolamnya tidak maksimal, sehingga menemukan banyak kendala dan permasalahan. Hal ini terjadi karena kita belum maksimal dan memahami secara menyeluruh sistem yang kita gunakan dari pengetahuan kelebihan dan kekurangan sistemnya, ataupun dari segi peralatan yang kita butuhkan. Banyak sekali kasus yang ada di lapangan yang menunjukkan sistem yang diterapkan tidak dijalankan dengan baik. Contohnya, pertama, memelihara ikan nila di kolam sistem air tenang, tapi tidak melakukan pergantian air secara rutin. Padahal pergantian air secara rutin syarat mutlak pada sistem ini. Contoh yang kedua, memelihara ikan nila di kolam dengan aerator dan pompa air, tapi luas volume air dan aerasinya tidak seimbang atau kurang. Permasalahan yang akan timbul, ikan akan kekurangan oksigen. Contoh yang ketiga, memelihara ikan nila di kolam bioflok, karena ingin memelihara dengan padat tebar yang tinggi, tapi penerapan sistemnya setengah-setengah, sehingga menghadapi berbagai permasalahan dalam proses pemeliharaan dan pembesaran ikan nilanya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, itulah 3 permasalahan yang sering dihadapi oleh pembudidaya ikan nila menurut pengamatan dan pengalaman saya. Dan untuk permasalahan yang lainnya akan saya sambung pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.